Halo guys, ada pantun nih. Sikat gigi supaya mulutnya bersih. Dari atas sampai bawah. Ketemu lagi dengan tahu nggak sih? Masih seputar Pulau Sumbawa. Kalau pantunnya Jayus, maafin ya guys. Maaf juga buat kamu yang di situ. Iya, kamu. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka. Mas, sotonya satu ya? Oh iya mas. Ada. Ya. Mas, jangan lama-lama ya, lapar nih. Nasinya habis mas, Iya. sotonya juga habis. Iya. Guys, emangnya kalau ngeliat sesuatu yang indah itu suka lupa sama apapun. Lagi lapar aja sampai lupa. Tapi tenang, Oji udah pesen soto. Ngomongin soal soto, pasti banyak yang suka deh. Kebetulan nih, ada salah satu liputan yang sudah disiapkan sama teman-teman dari tahu nggak sih tentang soto. Gak percaya? Lihat ya, sambil nunggu soto Oji jadi, kita pandangin sesuatu yang indah lagi ya. Memang kecantikannya. Guys, Tanah Samawa terkenal juga dengan hasil ternaknya tuh. Makanya nggak heran, olahan daging sapi, kerbau, atau yang lainnya banyak di sini guys. Termasuk hidangan yang satu ini nih guys, namanya gecok. Meski menggunakan daging atau babat, pengolahannya tergolong sangat sederhana guys. Hampir setiap warung makan yang menyediakan makanan khas Sumbawa pasti menyajikan gecok. Guys, bahannya bisa menggunakan daging sapi atau babat. Babat yang sudah direbus, diiris kecil-kecil kayak gini guys. Biar mudah makannya. Baru deh kita siapkan bumbunya. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Guys, jangan lupa wijen putih dan wijen hitam yang sudah disangrai. Ada lagi nih guys, binang atau belimbing wuluh. Soalnya gecok memiliki cita rasa asam yang khas. Oke deh, tumis bumbunya, masukkan santannya. Biar rasanya makin khas, iris tipis serai, daun jeruk, dan cabai merah. Lalu goreng sampai agak kering. Wah, bumbu goreng ini bikin rasanya makin nendang guys. Apalagi serai yang semakin wangi setelah digoreng. Daun jeruknya juga gak kalah mantap guys. Wangi, segar, tapi renyah. Guys, ada lagi nih, olahan dari hasil ternak Sumbawa. Kali ini menggunakan daging yang diolah menjadi sotonya Sumbawa nih. Anyway, ada yang tahu apa nama soto khas Sumbawa? Assalamualaikum. Boleh nanya nggak? Duduknya saya di mana ya? Di sini aja deh. Nah, maaf ya. Tahu nggak sih apa itu soto Sumbawa? Makanan. Iya tahu makanan. Maksudnya gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Namanya soto khas Sumbawa. Nggak tahu. Tahukah kamu di setiap video ku kagumi wajahmu. Ikut nongkrong boleh nggak? Oh, boleh. Boleh ya? Iya, boleh. Aduh. Pasti. Nggak boleh? Iya boleh. Kalau makanan di Indonesia ini banyak banget ya. Tahu nggak sih nama soto khas Sumbawa? Apa namanya? Nggak tahu. Tadi banyak. Soto khas Sumbawa namanya apa kira-kira? Soto Sumbawa. Pinter, anak-anak zaman sekarang tuh kreatif ya. Iyalah. Iya bener. Kreatif tapi salah. Ya itu goreng namanya, belum pernah rasa ya.
Itu terbuat dari daging dengan tulang-tulangnya, jadi cincang, ya kecil-kecil seperti biasanya itu dimasak dengan ramuan-ramuannya sendiri, resep tertentu dari orang-orang yang ahli itu. Jadi namanya goreng guys. Tapi bukan proses memasak ya. Daging yang digunakan adalah bagian iga yang masih muda. Kalau orang sini menyebutnya buku dada. Khas dari goreng ayam muncar adalah tulang yang diikut sertakan bersama dagingnya guys. Tapi tenang, tulangnya yang masih agak lunak kok. Dagingnya sudah direbus sebelumnya ya guys, biar lebih empuk. Bumbu-bumbu seperti garam, kemiri, merica, jinten, kapulaga, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai diulek dulu sampai halus. Oh iya, gula merah dan serai juga jangan ketinggalan guys. Ulek juga ya. Tumis bumbu halusnya dan tambahkan dengan sedikit air. Masukkan serai dan daun jeruk biar makin wangi. Tambahkan juga parutan kelapa yang sudah disangrai sebelumnya. Setelah semuanya tercampur, baru deh daging sapi yang sudah direbus meluncur dalam wajan. Aduk-aduk sampai rata ya. Oh iya guys, jangan lupakan air kaldu dari rebusan dagingnya tuh. Campurkan juga dalam wajan. Beuh, kuahnya kental sedap nih guys. Selain goreng air muncar, ada juga goreng unen. Keduanya hampir sama. Hanya saja daging yang digunakan dibakar lebih dulu, bukan direbus seperti goreng ayam muncar. Makanan seperti ini jarang ada di warung-warung biasa guys. Tapi wajib keberadaannya saat pernikahan atau upacara-upacara lainnya. Guys, masih seputar kekayaan kuliner khas Sumbawa nih. Namanya petikal. Bahan dasarnya beras ketan guys. Pertama, santan kental direbus sampai mendidih. Kemudian masukkan beras ketannya guys. Beras ketan diaron dengan air santan sampai setengah matang. Berikutnya nih guys, siapkan janur kuning untuk membungkusnya. Bungkus ketan yang sudah diaron setengah matang tadi. Petikal dibuat memanjang berbentuk silinder. Kemudian ikat sampai kencang. Terakhir, kukus sampai matang deh. Guys, sebenarnya petikal hampir sama dengan lepet di Jawa atau lepet di Sunda. Sama-sama menggunakan beras ketan dan dibungkus dengan daun janur. Hanya saja lepet atau lepet biasanya menggunakan isian tuh. Oh iya guys, dari tadi kita ngomongin janur terus. Jadi ingat ada istilah sebelum janur kuning melengkung. Kenapa ada istilah gitu ya guys? Siang. Tahu nggak sih kenapa ada istilah sebelum janur melengkung? Jalur. Janur. Oh, janur. Karena kalau janurnya lurus berarti belum nikah mas, masih di setting mas, lurus. Assalamualaikum. Salam. Numpang nanya boleh kali ya? Nah, tahu nggak sih kenapa ada istilah sebelum janur melengkung? Karena biar orang tuh bisa jaga-jaga gitu, maksudnya kan calon itu kan otomatis, jadi kita bisa ada semangat lagi sebelum janur melengkung. Misalnya orang pacaran bisa tuh kita sambet di tikung gitu. Kalau sebelum janur kuning melengkung dikatakan kepada orang-orang yang sebelumnya mesra, tapi itu terjadi cekcok. Nah setelah cekcok itu orang cerita, wah sebelum janur kuning melengkung sudah terjadi percecokan dalam rumah tangga. Janur memang identik dengan upacara-upacara, terutama pernikahannya guys. Sedangkan janur kuning melengkung, itu berarti janur yang sudah mulai layu. Artinya, ada jeda sekitar beberapa hari dari upacara pernikahannya. Jadi sebenarnya penggunaannya sekarang sudah mulai bergeser ya guys. Istilah sebelum janur kuning melengkung lebih sering digunakan pada kesempatan yang bisa dilakukan sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Tapi itu hal biasa, namanya juga gejala bahasa, lumrah kok. Hahaha. Iya guys, ada lagi nih jajanan tradisional yang menggunakan ketan sebagai bahan utamanya. Tapi kali ini yang digunakan adalah tepung ketan guys. Namanya tepung roko. Eits, bukan tepung yang berbentuk rokok ya, atau tepung dari rokok. Hahaha.
Tepung dari beras ketan dicampur dengan air dan sedikit garam. Aduk-aduk sampai adonannya kalis. Bentuk bulat-bulat, kemudian pipihkan. Beri isian gula kinca di dalamnya guys. Itu loh, campuran gula merah dengan kelapa yang sudah disangrai. Bagian ini nih yang membuat ketan lebih berasa. Kenyal, manis, dan gurih. Kemudian, bentuk bulat lagi sampai semua gula kincanya tertutup adonan. Bungkus dengan daun pisang guys. Oh iya, tambahkan dulu dengan sedikit santan kental. Selain membuat rasa tepung rokok lebih gurih, penambahan santan juga berfungsi agar adonan ketan tidak menempel pada daun pisang. Sip, setelah siap, kukus kurang lebih selama 1 jam sampai matang. Gula kinca yang ada di dalam akan meleleh saat dikukus guys. Guys, kalau kalian lihat kacang tanah, makanan apa yang terbayang di benak kalian? Kacang rebus, kacang atom, atau kacang goreng? Halah, itu sih biasa. Nih, di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ada olahan dari kacang tanah yang disebut dengan manjareal. Makanan kering dari kacang tanah dan gula. Rendam dulu kacang tanahnya dengan air panas selama 1 jam. Saat dipanaskan seperti ini, tekstur biji kacang tanah akan mengembang. Baru deh, kulit ari tipis yang menempel mudah dikupas hanya dengan digosok-gosok seperti ini. Tahap berikutnya nih guys, membuat empuk bagian dalam bijinya dengan cara direbus selama 2 jam lebih. Pokoknya sampai benar-benar lunak. Kemudian hancurkan dengan blender sedikit demi sedikit. Tambahkan gula pasir, aduk dengan meremas-remas seperti ini guys, agar adonan kacang dan gula tercampur rata. Nah, biar gula dan kacangnya benar-benar bersatu, harus dipanaskan guys di atas wajan dan dimasak dalam waktu yang cukup lama. Tapi harus terus diaduk-aduk seperti ini. Jangan sampai gula pasirnya berbentuk karamel. Dinginkan sampai 1 hari. Setelah dingin, adonan akan mengeras dan padat seperti ini. Tumbuk guys, sampai menjadi bulir-bulir kecil mirip tepung. Jadi lebih mudah saat dicetaknya. Cetakan untuk manjareal ini terbuat dari daun lontar guys. Daun lontar yang sudah kering dibelah tipis dengan alat ini. Kira-kira lebarnya menjadi 1 cm gitu deh guys. Nah, tinggal buat 3 lekukan yang menyerupai bunga seperti ini ya guys. Terus ikat deh. Ada juga bentuk bunga setanggi atau bunga setangkai. Kalau yang seperti ini biasanya digunakan untuk acara pernikahan tuh. Kalau cetakannya sudah siap, isi dengan adonan kering yang sudah dihaluskan tadi. Padatkan guys dengan cara ditekan-tekan. Setelah padat, masih harus dihaluskan permukaannya seperti ini biar tampilannya makin kece. Nah, terakhir jemur untuk memastikan manjareal benar-benar kering. Kalau udah jadi, tinggal dinikmati. Kamu mau? Iya, kamu. BTW nih guys, masih banyak yang takut loh makan kacang tanah dan olahannya. Katanya takut jerawatan. Tapi bener nggak sih, makan kacang tanah itu menyebabkan jerawat? Ini bener nggak sih katanya kalau makan kacang tanah itu bisa bikin jerawatan? Kalau buat cewek sih katanya kayak gitu, apalagi kalau misalnya lagi haid kayak gitu. Mau nanya dong sebentar, boleh nggak? Boleh? Yuk sini yuk, yang teduh. Nah, sini. Nah, madep situ. Yuk, 1 kanan 1 kiri, sini. Awal, ayo naik. Tahu nggak sih? Katanya kalau makan kacang tanah itu bisa menyebabkan jerawat, bener nggak? Ya kalau yang saya tahu biasanya kalau kacang-kacangan emang bikin jerawatan. Kenapa? Soalnya kayaknya ada kandungan dari kacang itu sendiri, nggak tahu apa? sih. Ini bisa terjadi jerawat itu bukan karena kacang, tapi karena memang pori-pori tubuh yang bagian muka ini terganggu kulitnya, sehingga yang harus pembuangannya lancar jadi tidak lancar, jadi dia jadi pusat infeksi karena yang keluar itu juga sebenarnya saat makanan juga. Kacang tanah atau Aracis hipogeae adalah tanaman kacang-kacangan terpenting kedua setelah kacang kedelai itu. Kandungan proteinnya jauh lebih tinggi dibandingkan daging, telur, bahkan kedelai sekalipun. Kacang ini juga dapat menjaga ketahanan tubuh dari serangan beberapa penyakit loh guys.
Mengkonsumsi 1 ons kacang tanah 5 kali seminggu dapat mencegah penyakit jantung loh. So, jangan takut makan kacang tanah. Guys, di Sumbawa bukan hanya ada susu kuda liar ya. Ada banyak juga susu kerbau yang diolah menjadi macam-macam makanan. Tungguin kita ya. Somebody call 911.